Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja realcon hari ini di KPU tanggal 25 Februari 2024 ya. Karena saya kemarin tidak begitu update terkait dengan adanya realcon begitu, dan sekarang update lagi terkait dengan adanya realcon. Percaya nggak? Kalau Prabowo Subianto sekarang ini perolehannya 71 juta ya. 71 juta sekitar 58%. Ini tidak naik-naik begitu. Padahal sudah 77% ya. 77 juta 58%. Itu tidak naik-naik sesuai dengan survei-survei yang beredar begitu kan ya. Bahkan Ganjar itu 20 juta ya, 16%. Sedangkan Anies Baswedan 19 juta 500 ya, sekitar 24%. Artinya apa? Artinya selisih dari Anies Baswedan dengan Prabowo begitu kan. Kok begitu jauh begitu kan? Ya. Kalau kita berbicara ini kan realitasnya ketika 81% menggunakan perubahan, ya kita lihat saja data-data itu begitu disesuaikan dengan data ini agak jauh begitu kan. Ada keanehan-keanehan yang kemudian muncul begitu. Padahal dari 60% ya, terus kemudian dari 70% ya, Prabowo tetap 50%, tetap 58%. Nah, ini yang menjadi catatan penting kepada kita. Apa sih sebenarnya yang terjadi begitu kan? Jadi saya kira sampai hari ini dari beberapa data yang sudah masuk secara akumulatif begitu kan ya. Ada yang 78%, ya ada 80%, ada 90%, dan bahkan ada yang 60%. Di luar negeri saja ini ya masih 56%. Artinya apa? Kekuatan dari data-data yang ada, apakah ini bermasalah atau bagaimana begitu kan? Saya tidak habis pikir di situ begitu, sehingga apa yang terjadi selama ini kalau kita berasumsikan ini begitu kan, data-data yang ada, maka kemudian seharusnya Anies Baswedan itu selisihnya ya kalau tidak 1 juta, 2 juta begitu dibandingkan dengan seorang Prabowo di situ begitu kan. Nah, ini menurut saya pribadi selisih yang jauh begitu kan ya, sehingga semacam ada nuansa-nuansa yang kemudian ya orang akan melihat ketidakpercayaan terhadap KPU selama ini begitu. Maka sejak awal saya katakan, apakah selama ini publik begitu percaya terhadap KPU? Apalagi beredar dengan server yang katanya sudah mau dipindah ke Indonesia begitu kan ya. Ini sudah jelas ada sesuatu atau indikasi-indikasi yang kemudian ya, menurut beberapa pakar ya, sistem KPU agak down. Sistem KPU ada yang mengatakan bermasalah dan sebagainya. Ini yang kemudian kenapa dengan anggaran yang fantastis di situ begitu kan ya. Begitu sulitnya ya untuk bisa data yang kemudian di situ tertukar dan sebagainya, salah input dan sebagainya begitu. Jangan-jangan dari 71 juta jangan-jangan salah input. Berarti kan selisihnya kan jauh di situ begitu kan ya. Selisih 40 juta. Bayangkan 40 juta di situ. Itu angka yang fantastis di situ begitu. Jadi saya kira sampai hari ini saya masih bingung begitu dengan nuansa-nuansa politik yang kemudian apakah jangan-jangan masih error dan sebagainya begitu. Ini saya update tanggal 25 Februari 2024 ya. Cukup menjadi acuan bagi kita bahwa kenapa dari Prabowo dari awal begitu kan ya. Dari 60% yang saya lihat pasti tetap 58,84%. Ya tidak naik-naik mereka. Kalau 75% seharusnya kan sudah naik begitu kan. Sudah naik ya sekitar 60% ya, 60%, 65% naik sebegitu. Seharusnya seperti itu begitu kan. Kenapa ini stagnan 58%? Nah, itu yang menjadi catatan penting kepada kita begitu kan, bahwa siapapun ya bolehlah berspekulasi apapun, tapi yang namanya politik begitu kan ya, namanya asumsi, yang namanya perbaikan sistem ya seharusnya ini diperbaiki begitu kalau ada kesalahan-kesalahan yang terjadi.
Maka banyak sekali komentar-komentar netizen mengatakan, wah ini gimana kalau ada indikasi-indikasi yang kemudian mengarah pada misalnya terkait dengan adanya kecurangan misalnya. Wow, kalau sudah melihat seperti itu maka bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi bagi ada nuansa-nuansa dugaan-dugaan yang viral hari ini begitu kan. Misalnya soal data ya, kita lihat saja. Dari tim Anies Baswedan bergerak cepat melaporkan semua temuan kecurangan di Pilpres 2024. Kuat ya terindikasi terdapat kecurangan yang TSM, jika itu terbukti maka tolak pemilu 2 putaran. Ya, seharusnya didiskualifikasi katanya begitu kan. Ini sudah dilaporkan bagaimana dugaan-dugaan kecurangan yang terjadi selama ini begitu ya. Apakah ini? Lantas tim hukum Amin mau lapor ke mana? Ke MK? Bukankah MK juga dikasih masa perpanjangan jabatan DPR RI ya atas usulan pemerintah? Skenario ini sudah dirancang sejak awal kata begitu kan. Sedari awal begitu. Komentar-komentar netizen mengatakan seperti itu begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya spekulasi orang ada benarnya juga dan mesti kita hati-hati di situ begitu kan ya. Kalau kita amati betul bahwa bagaimana dengan adanya situasi politik hari ini begitu dibandingkan dengan data-data yang sudah beredar begitu kan ya, yang awalnya ada yang mengatakan bahwa kalau ini memang dirancang dengan nuansa politik seperti itu, wah bisa-bisa ya kacau begitu kan ya. Sampai hari ini saya masih belum menemukan begitu kan ya, yang mau lapor kemana begitu kan. Apakah nanti ke MK atau tetap memperjuangkan hak angket di situ begitu. Sehingga data-data inilah muncul ya spekulasi di situ begitu. Bahkan di di pemilu.co ya, di kawal pemilu juga angka dari Pak Prabowo itu sangat tinggi sekali dan Anies Baswedan 25% ya, sedangkan di sini 56% itu sudah ketinggalan jauh begitu kan. Artinya apa? Artinya ketertinggalan ini menunjukkan bahwa ya akurasinya bagaimana begitu kan. Nah itu yang menjadi pertanyaan penting. Kalau KPU-nya sudah sistemnya error, ya kenapa yang lain kok bisa begitu kan? Apakah hanya memberikan data-data yang ada atau bagaimana begitu? Tapi yang jelas bagi kami adalah nuansa-nuansa seperti ini harus kita lihat bagaimana sistem yang ada selama ini begitu kan. Lihat saja data-datanya ya secara akurasi begitu kan. Apakah memang benar seperti itu? Nah, ini yang menjadi catatan penting kepada kita bahwa ini masih belum 100%. Kalau memang 100% bisa saja ya Prabowo ini bisa 65%. Seharusnya kan kalau kita sekarang Pak Prabowo mendapatkan 71 juta di hitung-hitungan persennya di situ, ya seharusnya kan 71% begitu kan ya. Kalau mengikuti data-data yang kemudian seperti itu begitu kan. Karena nampaknya kalau kita amati begitu, lihat saja dari Anies Baswedan 29 juta ya dapat 24% begitu kan. Ya 24%. Sedangkan Pak Prabowo mendapatkan 71 juta dapat 58%. Nah, seharusnya kan 60% begitu kan. Selisihnya begitu ya. Jadi ya kita tahulah masyarakat bisa memahami hal soal-soal itu begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dari YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.